Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Bacerita Film. Di video kali ini kami kembali akan menceritakan film yang bertema pertukaran jiwa dengan judul Sayonara Anata, dirilis pada tahun 2007. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Film dimulai di dalam sebuah kereta. Terlihat Kazuo dan ibunya sedang berbincang. Dari perbincangan itu diketahui kalau mereka akan pergi dan menetap di kampung halaman ibunya. Di sana Kazuo juga menjadi siswa baru di sebuah SMA. Saat mengenalkan diri di hadapan siswa yang lainnya, seorang siswi di dalam kelas sekolah baru Kazuo langsung mengenalinya. Siswi itu bernama Kazumi, yang merupakan sahabat masa kecilnya. Sepulang sekolah, Kazuo dan Kazumi pulang bersama, mengenang kembali masa-masa kecil mereka, dan lalu mampir ke sebuah kuil yang memiliki sumur. Tapi tanpa sengaja, karena lalai, mereka berdua jatuh ke dalam sumur dan sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika naik ke atas, kedua jiwa mereka telah tertukar. Kazuo berada dalam raga Kazumi, dan sebaliknya, Kazumi berada dalam raga Kazuo. Awalnya mereka tidak menyadari pertukaran jiwa tersebut. Kazuo tetap pulang ke rumahnya meskipun dia yang sekarang bertubuh perempuan. Begitupun dengan Kazumi. Sesampainya di rumah, Kazuo terkejut ketika akan mengganti pakaiannya yang basah. Kazuo langsung lari menemui ibunya dan berusaha menjelaskan kalau dia adalah Kazuo. Meski demikian, ibunya tetap tidak percaya dan menyuruh Kazuo yang sekarang Kazumi untuk pulang ke rumahnya. Kazuo pun menurutinya. Dengan menggunakan sepeda, dia pergi ke rumah Kazumi. Setibanya di sana, dia menemukan Kazumi yang sekarang berada di dalam tubuhnya sedang menangis di hadapan orang tuanya. Kazuo langsung mengajak Kazumi untuk pergi dari rumah itu. Di tengah jalan, Kazuo dan Kazumi pun berbincang, dan mereka setuju untuk pulang ke rumah yang seharusnya. Singkatnya, Kazumi sekarang berada di rumah Kazuo, dan Kazuo berada di rumah Kazumi. Di hari pertama mereka bertukar tubuh, masing-masing terlihat harus menyesuaikan diri, terkhusus dari keluarga mereka. Kepribadian yang notabene memang berbeda juga membuat keluarga mereka tampak heran. Keesokan harinya, Kazumi pergi menemui Kazuo. Dia berniat membantunya bagaimana seorang perempuan seharusnya berpakaian. Namun ketika akan mengaitkan tali bra Kazuo, orang tua Kazumi masuk ke kamar itu dan memergoki mereka. Singkat cerita, mereka berdua sampai di sekolah. Pelajaran pertama mereka adalah pelajaran musik. Ketika itu, guru musik mereka sedang mengajar piano. Guru itu juga mengatakan kalau Kazuo adalah orang yang pandai bermain piano ketika masih di sekolah lamanya. Karena hal itu, Kazuo yang sebenarnya Kazumi akhirnya disuruh untuk tampil memainkan pianonya. Kazumi yang tidak tahu apa-apa akhirnya marah dan pergi dari ruangan karena Kazuo memaksanya untuk bisa memainkan piano itu. Kazumi pergi lari ke atap sekolah. Kazuo dan guru itu mengejar Kazumi. Singkatnya, keadaan kembali normal. Kazuo dan Kazumi kembali berbaikan dan lalu duduk berbincang di taman. Ketika itu, seorang pria yang merupakan cucu dari direktur sekolah datang dan mencoba untuk melakukan pelecehan ke tubuh Kazumi. Kazumi yang melihat tubuhnya akan dilecehkan, mencoba melawan dan menendang aset dari pria tersebut. Singkatnya, ibu Kazumi dan Kazuo dipanggil ke sekolah untuk menyelesaikan masalah itu langsung dengan direktur. Tapi karena mereka yang memang tidak bersalah, akhirnya mereka tidak mendapatkan sanksi apapun. Beberapa hari kemudian, Kazuo dan ibu Kazumi sedang berbincang di rumahnya. Ibu Kazumi menyuruh anaknya untuk menjauhi Kazuo untuk sementara waktu. Begitu juga dengan ibunya Kazuo. Mereka sepakat untuk memisahkan Kazumi dan Kazuo yang akhir-akhir ini bertingkah sangat aneh. Mereka dilarang untuk bertemu di luar jam sekolah. Singkatnya, beberapa hari berlalu. Kazuo, Kazumi, dan teman-teman sekolahnya pergi untuk berlibur. Tapi ketika itu, hal tidak terduga tiba-tiba saja terjadi. Kazuo merasa pusing dan harus mengalami mimisan. Bagian tubuhnya bertambah sakit hingga membuat dia hampir saja pingsan. Karena hal itu, Kazuo terpaksa hanya bisa terbaring. Di saat itu, pria bernama Hiroshi, pacar Kazumi, mengajak Kazuo atau yang sebenarnya Kazumi untuk berbicara.
Ketika itu dia mengatakan bahwa dia mengetahui kalau mereka berdua mengalami pertukaran tubuh. Singkatnya, hari sekolah kembali dimulai. Pada saat itu, Kazuo sudah tidak hadir di sekolah dikarenakan kondisi kesehatannya. Kazumi yang ingin menjenguk pun tidak diberikan izin oleh orang tuanya. Dia pun pergi ke sebuah kuil. Di sana dia bertemu dengan Hiroshi. Kazumi memintanya untuk datang menjenguk Kazuo. Hiroshi mengiyakan permintaan itu. Singkat cerita, tubuh Kazumi semakin memburuk. Dia pun sampai harus diperiksakan ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau penyakit yang diderita Kazumi merupakan penyakit langka yang termasuk berbahaya. Dokter yang kebetulan adalah direktur sekolah Kazumi juga mengatakan kalau umur Kazumi diperkirakan hanya bertahan 2-3 bulan. Hiroshi yang selalu mendampingi di rumah sakit bertemu dan menyampaikan kepada Kazumi kalau tubuhnya mempunyai penyakit yang sangat berbahaya dan membuat tubuhnya hanya mampu bertahan sekitar 3 bulan. Dan resikonya, jiwa Kazuo yang ada di dalam tubuh itu juga akan ikut meninggal. Perawatan demi perawatan dilakukan oleh Kazuo. Dan yang jadi lebih buruk lagi, selama masa itu, Kazumi dan Kazuo tidak diperbolehkan untuk bertemu. Tetapi pada suatu hari, Kazumi yang sedang melihat ke arah jendela rumah sakit dilihat oleh dokter direktur itu. Dokter itu kemudian memanggil dan membawanya untuk melihat Kazuo. Perbincangan panjang terjadi ketika mereka bertemu. Intinya, Kazuo meminta maaf kepada Kazumi kalau dia tidak bisa merawat tubuhnya dengan baik. Kazumi juga demikian. Ia meminta maaf dan menguatkan Kazuo yang sedang mengalami masalah hanya karena dirinya. Kazuo juga menitipkan pesan untuk menyampaikan terima kasih kepada ibu yang sudah menyayanginya. Beberapa hari berlalu, gadis bernama Akemi, pacarnya Kazuo, datang untuk menemuinya. Ketika mereka bertemu, Akemi tampaknya sudah mengetahui situasi yang sedang Kazuo dan Kazumi alami dari email yang Kazumi kirim. Mereka bersama ibunya Kazuo akhirnya pergi untuk mengunjungi Kazuo di rumah sakit. Kazuo banyak memberikan pesan kepada ibunya untuk selalu dekat dan menyayangi Kazuo yang sekarang. Singkat cerita, Kazumi, Hiroshi, dan Akemi sedang di kamar Kazuo. Pada saat itu, Kazuo membuat permintaan untuk membawa dirinya keluar pergi ke suatu tempat. Pada malam harinya, mereka pun mewujudkan permintaan itu. Dengan bantuan cucu direktur yang sebelumnya hampir melecehkan Kazumi, mereka pergi dari rumah sakit itu. Mereka akhirnya tiba di tempat yang Kazuo minta, di pinggiran danau, di bawah gunung. Di tempat itu, Kazuo meminta hanya Kazumi yang menemaninya. Singkat cerita, di tengah jalan, mereka menemukan sekelompok orang yang berpakaian aneh yang merupakan pekerja seni. Ajakan orang-orang itu tidak ditolak oleh Kazuo dan Kazumi. Mereka pun pergi dengan orang-orang tersebut. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah desa tempat orang-orang itu akan beristirahat. Singkat cerita, tiba waktu mereka akan tidur. Kazumi yang tidur di sebelah ruangan Kazuo meminta kepada Kazuo untuk tidur bersamanya. Mereka pun tidur bersama. Ketika itu, Kazumi yang rindu dengan tubuhnya meminta Kazuo untuk menunjukkan tubuhnya untuk yang terakhir kali. Kazuo mengiyakan permintaan itu. Sambil berpelukan, mereka berdua mengatakan, "Selamat tinggal diriku, selamat tinggal diriku," berulang-ulang kali. Singkat cerita, pada pagi harinya, Kazumi yang akan keluar tanpa sengaja mendengar perkataan dari bos pekerja seni itu kalau mereka berniat akan menyingkirkan Kazuo dan Kazumi karena ditakutkan akan membawa masalah. Kazumi kemudian bergegas membawa Kazuo dengan mendorong kursi rodanya untuk kabur dari tempat itu. Beruntung, mereka mendapat tumpangan untuk pulang ke rumah. Di perjalanan, mereka memutuskan untuk sekali lagi pergi ke sumur yang membuat mereka sampai bertukar jiwa. Di sumur itu, mereka kembali jatuh ke dalamnya ketika mencoba untuk meminum air sumur tersebut. Hal ajaib kembali terjadi. Jiwa mereka kembali ke raga yang benar. Setelah itu, mereka berbincang untuk sementara waktu di bawah sebuah pohon. Scene akhirnya berpindah. Singkatnya, waktu berlalu. Kazuo pergi ke rumah Kazumi dengan membawa bunga. Dan ternyata, Kazumi telah meninggal karena penyakitnya. Dan Kazuo pun pergi dari desa itu untuk merantau ke suatu tempat. Dan film pun berakhir di dekat makam Kazumi. Itu saja alur cerita Sayonara Anata. Jika kalian suka dengan alur cerita yang kami buat, silakan tekan tombol like dan tekan tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.